Kalau boleh tahu, passing grade-nya berapa sih pada saat itu ya 2019 untuk masuk UI? Passing grade Oh, untuk enggak. K3 ya, untuk K3. K3 UI pada waktu itu 620-an. 620. Dan itu kita bisa lihat nilainya. Bisa lihat lihat karena ya? kita lihat nilainya dulu, baru kita daftar kemana yang kita Oh, mau. gitu. Salam selamat Safety semua, jumpa lagi di channel Agung K3 Ku. Kali ini kita akan mulai Safety Podcast kita. Yang pertama, bersama gue udah ada Hadik. Hadik ini adalah mahasiswa Keselamatan Kesehatan Kerja Universitas Indonesia, Fakultas Kesehatan Masyarakat ya Dik ya? Iya betul. Angkatan 2019. Apa kabarnya Hadik? Kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah. Sebagai mahasiswa semester akhir ya. Ya, ini di sela-sela liburan kita menyempatkan untuk nanya-nanya beberapa hal, semoga bisa bermanfaat untuk Safety semua. Tapi sebelum dimulai jangan lupa untuk di subscribe channelnya, kemudian juga di like videonya, dan kalau ada pertanyaan nih terkait dengan K3 FKM UI bisa ketik di kolom komentar. Ya, Hadik, dulu tinggalnya di mana sih, Dik? Kan pasti dari ini ya, kayak dari daerah ya. Bisa diceritakan nggak sih SMA-nya di mana, tinggal di mana gitu? Ya, jadi dulu itu saya dari Kebumen asalnya, di Jawa Tengah, termasuk SMA juga dari Kebumen ya, sehingga mungkin nggak terlalu banyak kenal tentang UI yang sekarang ini gitu. Cuma kalau dari apa yang saya tahu sebagai anak SMA daerah pada waktu itu adalah kampus apa sih ya, cuma sekitaran yang gede-gede aja gitu, nggak tahu kampus-kampus yang lain gitu, dalam artian ya mungkin lebih dikenal, sedikit lebih dikenal gitu di Indonesia gitu. Kemudian sampailah kepada UI gitu, di antara ya kita sebut top 5 di Indonesia lah gitu. Kemudian kalau dari K3-nya gimana caranya kenal sampai ke K3, sebenarnya itu berawal dari saya itu absurd ya, artinya seleranya itu nggak bisa susah nentuin selera gitu. Artinya kayak ke teknik pengen, ke matematika dan ilmu alam juga kepengen gitu, karena dulu sempat senang banget gitu kan cari, pokoknya kalau ketemu soal susah gitu, pokoknya pengen selalu nyari gitu cara ketemunya gimana gitu. Soal matematika kah, soal kimia pada waktu itu yang eksak jadi ya eksak gitu. Hingga kemudian dari lintas jurusan juga, dari sosum nih, karena lihat orang-orang keren kok kayak kebanyakan dari ekonomi ya, dari fisip, dari hukum gitu, pengen juga ke situ gitu. Hingga kemudian jatuhlah ke pilihan K3 gimana, selain karena nggak dapat teknik gitu pada waktu itu, ternyata di K3 itu juga dari yang saya temukan pada waktu itu sangat beririsan gitu, dan itu banyak gitu antara sosial dengan eksaknya gitu. Dalam artian pada waktu itu sih kita taunya K3 itu kan banyak berinteraksi dengan orang tentang bagaimana cara merubah perilaku mereka agar bisa sehat dan selamat gitu. Nah kemudian tapi dengan cara-cara yang keipaan banget gitu pada waktu itu, nggak banyak sosialnya gitu. Jadi dari pikiran saya sih K3 kayaknya bukan hal yang susah banget gitu, tapi menarik gitu, karena ya menjadi jembatan gitu antara IPA sama IPS gitu, sebagai pikiran bocah SMA pada waktu itu gitu. Kemudian kenapa jatuhnya malah ke K3, kenapa nggak ke teknik ya gitu, mungkin jadi pertanyaan juga. Sebenarnya itu juga satu hal yang apa ya, beruntung sama nggak beruntung sih, karena pada waktu itu ternyata saya ngambil teknik sipil pada waktu itu, malah saya taruh di pilihan kedua gitu. Jadi kamu nggak ikut ini ya, nggak ikut bimbel dulu ya berarti ya? Nggak tahu mana yang lebih ketat, mana yang lebih longgar gitu, atau memang ada apa? Ada wangsit gitu gimana? Ikut Pak, jadi saya ikut bimbel gitu, cukup banyak sih, karena ya itu sih, saya cenderung senang belajar yang otodidak gitu. Artinya satu hal yang saya sukai belajar banget gitu, kalau yang nggak sukai tinggalin gitu. Jadi kalau di satu bimbel, saya ikut beberapa bimbel sekaligus, yang online maupun yang offline maupun yang bootcamp pada waktu itu. Itu saya ikut dan dapat konsultasi juga.
tahu juga keketatannya, kemudian tingkat kesulitannya gitu masuknya. Tapi ya gimana ya? Karena ternyata K3 itu seenggak diketahui itu loh pada waktu itu gitu. Artinya kalau teknik kan terkenal gitu di waktu itu, banyak alumni gitu, lulusan teknik yang ngomong susah banget gitu, banyak hitungan dan ini itu gitu. Kemudian kalau dari matkul sosum juga waktu itu kayak banyak banget teorinya, banyak banget interaksi yang sosialnya gitu. Dan K3 menarik gitu, walaupun kemudian pas milih malah ditaruh pilihan 1 bukan kedua. Ya jadi memang kayaknya sih udah takdir ya, meskipun taunya Iya betul. teknik siapa tuh lebih ketat udah tahu gitu, tapi malah naruh K3 sebagai pilihan pertama. Artinya kalau misalnya nggak lulus K3 Ya udah nggak dapat lagi yang kedua. Harus ikut ujian lagi atau ikut tahun depan kan ya, ya. Berarti ini no way back home jadinya kan. Gitu. Terus dari alumni tadi ada yang orang K3 nggak? Jurusan K3 sebelumnya nggak di UI? Nggak ada. Oh jadi kamu tuh benar-benar otodidak ya tadi yang kamu bilang ya? Bener-bener nggak tahu sama sekali gitu tentang K3 gitu. Artinya dari alumninya gitu yang nggak ada yang sharing tentang K3 gitu. Terus kamu taunya mencari-cari tahu dari mana? Waktu itu mencari tahu dari hal-hal kayak hal yang menarik ya. Jadi kayak ada kecelakaan gitu, kemudian ternyata ada proses investigasi yang sekeren itu gitu loh. Kemudian ada kebakaran, terus ternyata lihat ada pakar-pakar yang banyak dari UI gitu menyebutkan tentang gimana ini bisa terjadi, kemudian tentang gimana prosesnya, gimana mulainya gitu, hingga dapat hasil dari investigasi itu gitu. Atau juga dari kecelakaan-kecelakaan besar kayak pesawat atau kapal gitu. Dan dari hal-hal kayak pertambangan seperti minyak kan waktu itu sebagai bocah SMA ya, sebagai nggak pernah tahu kayak gituan kan kayak menarik banget gitu. Dan ternyata K3 sering banget disebut gitu di situ. Jadi hal yang kompleks, hal yang menarik aja gitu. Jadi dari kecelakaan dan juga dari pertambangan perminyakan ya, seperti itu ya. Nah, udah diputuskan kita Hadik masuk di K3 ya, kemudian teknik sipil yang kedua. Nah, waktu ujian itu nilainya berapa sih untuk masuk ke K3? Ini sebelum itu tapi K3 itu udah jadi ini ya, udah jadi jurusan sendiri ya. Kalau angkatan saya dulu kan di 2008 masih gabung tuh sama kesehatan masyarakat. Kalau di jurusan Hadik gimana, Pas Hadik? Kalau pas saya sudah jadi pada waktu itu 2019 sudah jadi jurusan sendiri. Kemudian kalau secara nilai saya jujur saya tinggi di apa namanya waktu itu, matematika. Intinya matematika yang pengetahuan kuantitatif gitu. Itu matematika dasar banget sih, cuma ya itu karena dasar. Kemudian pas bimbel saat orang-orang belajar banget gitu, saya artinya mereka belajar pakai rumus lah, tapi saya belajarnya tentang ya udah ngelogikain aja gitu, karena itu kan ya udah namanya aja dasar gitu. Udah. Kalau saya dulu suka itu, kan bimbel itu kan pilihannya 4 ya. Kalau di ujian tryout itu kan pilihannya A, B, C, D ya. Kadang-kadang suka masukin aja jawaban, masukin soal, masuk nggak nih? Kalau masuk jawab aja gitu, iya, biasa cocok. gitu. Iya gitu juga. Jadi daripada nyari dari depan, mending nyari dari belakang gitu. Yang udah ada angkanya dulu, baru cocokin ke soalnya masuk enggak gitu, daripada sistematis amat orang cuma bacaan doang gitu kan. Gitu. Terus di antara nilai-nilai lain kan waktu itu ada dari TPS sama TPA ya, yang skolastik sama akademis. Tes potensi apa tuh skolastik itu ya? Skolastik. Tes potensi akademik. Iya. Yang akademik itu yang biologi, fisika, matematika, kimia gitu. Saya suka banget di kimia. Kemudian nomor 2 biologi, kemudian fisika udahlah, matematika juga nggak bisa dipelajari sama sekali. Tapi hal aneh adalah ternyata dari saya belajar ngerjain pakai logika aja gitu, artinya nggak pakai rumus, nggak masukin rumus. Bahkan waktu itu coret-coretan saya aja nggak kepake setengah gitu saat yang lain pada minta nambah. Ternyata matematika saya malah paling tinggi gitu di antara 4 itu gitu. Di antara 4 mata kuliah akademis untuk IPA. Mata ujian ya? Iya, mata ujian untuk yang IPA itu tertinggi matematika gitu. Tapi saya sadar kan, saya nggak ngerjain nih, tapi malah dapat paling tinggi 800/1000 pada waktu itu. Itu udah tinggi banget karena rata-ratanya 500 gitu.
dari situ saya sadar nggak cocok, saya nggak bakal masuk teknik. Saya mungkin bisa masuk tapi nggak tahu bakal bertahan nggak, karena saya cap-cip doang gitu. Bisa Pas masuk tapi ngerjain. nggak bisa keluar. Iya betul. Iya. Nah gitu. Jadi kalau ditanya mana yang paling tinggi, matematika, walaupun ya nggak pakai rumus. Oke. Kalau boleh tahu passing grade-nya berapa sih pada saat itu ya 2019 untuk masuk UI? Passing grade Oh, untuk K3 ya, untuk K3. K3 UI pada waktu itu 620-an. 620. Dan itu kita bisa lihat nilainya. Bisa lihat lihat karena kita lihat nilainya dulu, baru kita daftar kemana yang kita mau. Oh gitu. Untuk tahun ini masih kayak gitu nggak sih sistemnya? Tahun ini enggak, tahun ini kita masukin masukin jurusannya dulu gitu. Oke. Baru kita tes. Itu tuh 2019 seperti itu ya. Gitu ya. 2019, 2020, kemudian 21, 22 sepertinya ada perubahan. Oke. Hadik, jadi udah masuk nih ya. Kita langsung maju. Jadi Hadik udah masuk di K3 FKM UI. Nah, awal-awal masuk itu apa aja sih yang diberikan informasinya terkait dengan masih orientasi, kemudian juga bagaimana cara mengubah kehidupan Hadik yang tadinya di Kebumen terus pindah ke Depok itu tuh seperti apa sih beradaptasinya? Oke, jadi terkait adaptasi ya. Dari Kebumen ke sini tentu bukan hal yang sedikit gitu ya perubahannya. Karena mulai dari cara bersosialnya, kemudian ngatur ekonominya juga gitu, dari yang tadinya di Kebumen bareng orang tua gitu, kemudian di sini harus pisah dari orang tua dan tinggal sendiri juga. Bagaimana adaptasinya? Beruntungnya saya dari dulu sudah terbiasa berpisah dari orang tua karena saya di pesantren pada waktu itu, sehingga intensitas untuk ketemu orang tua mungkin kalau harus nggak sebanyak yang lain bukan hal yang terlalu bermasalah gitu bagi saya. Cuma yang jadi masalah kemudian adalah tentang bagaimana mengatur ekonomi gitu, karena sejak di sini saya nggak selancar teman-teman mungkin ya untuk urusan cari pemasukan dan mengatur pengeluaran juga, sehingga masuk sini kalau untuk urusan kehidupan saya pribadi saya harus cari-cari pemasukan seperti dari bimbel pada waktu awal masuk banget nih. Banyak yang langsung nawarin mau ngajar bimbel nggak gitu. Yang nawarin dari mana? Dari kakak kelas gitu, karena setelah sekarang tahu ternyata semalas itu ngajar bimbel gitu pas di semester tua gitu. Gitu, sehingga ditawar-tawarin lah ke adik-adiknya gitu, mau lah orang lagi butuh ya. Iya lumayan. Sekali ngajar dapat gitu. Kalau lagi capek nggak usah ngajar, tinggal istirahat gitu kan. Gitu, sehingga kehidupan dari situ lancar lah, artinya bukan hal yang terlalu bermasalah banget. Kemudian kalau di kampusnya sendiri, beruntungnya dari K3 itu dari FKM juga sebagai yang pelopornya untuk kesehatan mental, kemudian untuk bersosial dengan aktif gitu. Mereka aktif banget untuk saling ngajak interaksi, artinya dari masa orientasi pun udah saling ditekankan gitu untuk saling menyapa, untuk saling nanyain kabar gitu. Mulai dari forum-forum kecilnya pada waktu itu namanya SGD, kemudian di forum yang lebih gede juga di angkatan-angkatan gitu, sehingga kalaupun ada yang mungkin kita kenal dengan antisosial gitu, harusnya pada waktu itu mungkin dia nggak lancar gitu dalam bersosial itu di waktu orientasi. Kemudian dari situ juga kenal lah dengan kakak-kakak, kemudian dengan organisasi-organisasi yang kita itu bakal ditarik masuk gitu, artinya kita ayo ikut gitu. Jadi nggak harus berangkat dari inisiatif kita atau kita benar-benar nyari dari nol, enggak, kita ditarik-tarik, ayo ikut gitu, sana sini, sampai kemudian kebanyakan sendiri, mual sendiri gitu sama tugas-tugas organisasi, rapat sana sini, ketumpuk-tumpuk kadang juga gitu. Tapi ya dari situ semua juga alhamdulillah menikmati lah, karena dapat banyak kenalan sampai sekarang juga. Ya adalah gitu teman cerita, kemudian teman untuk sharing
walaupun kadang sana yang sharing tentang skripsinya bagaimana. Kita juga ada masalah. Iya, sama. ternyata sekarang ngerasain gitu di posisi mereka. Gitu. Tadi ngomongin ekonomi ya di awal ya. Kalau boleh tahu di UI, di K3 FKM UI itu untuk bayaran berapa sih? Dan juga kalau misalnya untuk anak daerah nih ya, untuk ngekos di sekitar UI, kira-kira per bulan habis berapa? Oke, kalau tentang ekonomi untuk FKM sendiri ya, tentang bayaran itu pertama nggak ada uang pangkal. Artinya dari jalur masuk manapun, dari SBM, SNM atau SIMAK mungkin yang jalur mandiri banyak pakai uang pangkal, di sini nggak ada. Kemudian kalau UKT ya, alhamdulillah termasuk dari teman-teman kebun saya juga mengatakan di UI ini nggak seberat dibanding dari di kampus-kampus lain gitu. Artinya karena kita kenalnya sih karena katanya ada subsidi silang lah dari mata kuliah dari jenjang-jenjang lain di UI gitu. Kemudian kalau rate-nya itu antara 0, banyak juga yang 0, kemudian hingga 7,5 juta itu untuk UKT yang berkeadilan. Ini untuk biaya per semester ya, Per berarti semester. ya bayar per semester itu 0 sampai 7,5 juta setiap Iya, semester tuh pada harus waktu dibayar. itu. Pada waktu itu. Tapi 7,5 juta itu ibaratnya udah orang tua tuh udah sangat Iya, mampu, itu udah iya, maksimal ya. Maksimal itu untuk berkeadilan, artinya ya mereka harus mengurus berkas-berkas yang menunjukkan bahwa mereka emang pengen UKT segitu gitu. Tapi ada UKT pilihan juga gitu yang nilainya yang mereka nentuin gitu. Gitu. Di atas 7,5 tentunya. Oh, ada juga. Udah ada sekarang ya. Kalau zaman saya dulu nggak ada sih. Jadi sekarang ada yang lebih dari 7,5 juta. Iya. Ya, Kalau Tadi itu biaya dari kampus, kemudian pembayaran lain kayaknya nggak ada ya. Maksudnya kayak buku-buku ya seperlunya aja gitu, karena kebanyakan kita juga handout pakai. ya. Iya, karena PowerPoint. pakainya juga materi dari dosen, kemudian buku pun biasanya dapat e-book atau akses dari jurnal dari UI, sehingga kita nggak perlu ada pengeluaran lagi untuk itu. Kemudian kalau kehidupan di luar itu tentu menyesuaikan dengan gaya hidup masing-masing ya. Kalau kosan itu paling murah saya pernah dapat itu 250. Tahun berapa 250? Itu 2019 sampai sekarang sebenarnya, karena itu kita 2019. kontrakan ya, kita itu ngontrak rumah gede gitu, bareng-bareng bersepuluh. Sebenarnya bulanannya berarti pada waktu itu 3.600.000 gitu sebulan. Cuma karena kita bersepuluh ya udah dibagi 10 360.000. 360.000 gitu. Cuma ternyata ada subsidi lagi dari paguyuban kita gitu, karena paguyuban kan juga makai untuk kegiatan kumpul-kumpul gitu dan lain-lain. Sehingga satu orang 250 pada waktu itu. Dan 2019 Iya, Mas, 2019. 250.000. Wow. Dan itu udah lengkap banget, dapat dapur, dapat kamar mandi. Itu satu rumah kamar mandinya 3 waktu Wifi? itu. Wifi juga, listrik. Gratis. Wifi listrik gratis. Udah masuk ke iuran itu gitu, iya. pada waktu itu. Sehingga ya sampai sekarang sih juga kalau mau jalan-jalan seperti itu sih ada aja sih pasti orang yang ngontrakin rumah gitu, terus disewalah bareng-bareng berempat lah, berlima gitu. Gitu. Kemudian kalau yang lebih normal lagi, yang lebih biasa lagi itu asrama gitu, itu ada 300. Cuma kebanyakan orang mengeluhkan di asrama itu aksesnya susah gitu, karena Harus naik bikun. ya harus naik bikun, bikunnya. kemudian kesana kemari harus pakai kendaraan gitu, nggak bisa jalan kaki. Kalau dari tadi 250, 300 itu kosan itu jarak dari UI itu seberapa jauh ya? Kalau yang kontrakan pertama saya itu 1 kilo 1 kilo, jadi jalan bisa jalan kaki. Kita kebanyakan jalan kaki orang-orang di situ. di apa? Kukusan ya? Kukusan teknik gitu. Kalau di asrama pakai bikun gitu. Kemudian segitu ada juga yang 400, 500 gitu. Kebanyakan itu antara 500 untuk cowok. Untuk cowok 500 kamar mandi luar. Kalau kamar mandi luar biasanya 800-an. Gitu. Cuma kebanyakan kalau di teman-teman saya antara 500-an itu. Untuk makannya sendiri sih, satu kali makan itu menghabiskan berapa ya range-nya ya? Kalau makan tentu kembali lagi ya ke gimananya dia mau makan. Kalau standarnya di Kutek pada waktu itu dikenalnya sampai sekarang sih
Itu di warteg itu standar 10 sampai 15.000. Itu udah sama minum biasanya. Harga mahasiswa banget ya. Mahasiswa banget. Sehingga sehari kalau normal makan 3 kali ya 50.000 lah udah sama jajan dikit gitu. Gitu. Iya, dan untuk biaya fotokopi buku segala macam itu tadi kalau seandainya kita punya laptop atau tablet gitu ya, itu masih bisa free ya karena kita pakainya soft copy ya. Dan betul. Dari UI juga dikasih wifi gratis ya di UI ya, dan itu bisa akses ke banyak sekali jurnal. Jadi kenapa tadi gue nanyain itu ke Hadik, karena biar memberikan semangat juga kepada Safetizen yang memang lagi mikirin untuk masuk ke K3 FKM UI, tapi mungkin berpendapat ntar duitnya gimana gitu ya, ntar bayarnya seperti apa. Kalau yang gue simpulkan sih sangat terjangkau ya Dik ya, sangat untuk terjangkau. Kampus sebesar ini, kalau bisa dibilang juga kampus nomor 1 di Indonesia dengan SPP segitu, kehidupan seperti itu insya Allah terjangkau ya, seperti itu nggak sih Dik? Betul, apalagi di UI sih kita nggak khawatir nggak makan ya, nggak khawatir kelaparan gitu, dalam artian selapar-laparnya kita kemudian kita mau ngelamar beasiswa pun kayak terbuka banget gitu. Artinya kita sebut aja bidik misi gitu sebagai andalan banget untuk warga daerah gitu. Bidik misi itu kata dari rumor yang waktu itu beredar ya, daftar aja gitu. Bahkan saya sendiri juga disogok-sogokin gitu, Hadik mau daftar nggak gitu saking terbukanya gitu, saking masih banyaknya kuota gitu. Karena kalau nggak terpakai kan artinya mungkin anggarannya bakal dipangkas gitu untuk tahun-tahun selanjutnya gitu. Gitu. Jadi beasiswa gitu sebanyak itu gitu, itu untuk bidik misi gitu. Tapi itu apply-nya pas udah di kampus, bukan di SMA? Udah di kampus. Pas udah di kampus, oke. Karena pas SMA juga emang nggak kepikiran mau ngelamar beasiswa sih gitu. Oke, itu tadi terkait dengan perekonomian ya di UI. Sekarang mau nanya terkait dengan mata kuliah. Kan mata kuliahnya ada 144 SKS ya. Itu kalau diterangin satu persatu kayaknya lama banget. Adik boleh nggak saya diceritain 5 mata kuliah yang kamu pikir tuh paling favorit lah buat kamu, dan apa sih isinya di mata kuliah itu? Oke. Banyak hal menarik sih, apalagi setelah semester akhir ini gitu. Kalau disuruh nyebutin itu dari awal banget itu ada dasar K3. Itu benar-benar membuka banget gitu wawasan tentang K3 itu kayak apa sih gitu. Dalam artian pada waktu itu benar-benar tahu bahwa K3 seluas itu juga dari mata kuliah itu gitu. Mulai dari kita belajar yang science banget gitu, dari kimia lah, dari ternyata satu bahan kimia bisa berbahaya segede itu gitu. Kemudian dari investigasi kecelakaan, kemudian dari sampai ke promosi kesehatan yang secara kasat mata kita taunya kayak mata kuliah sosial banget, karena kita ngurusin perubahan perilaku lah, perubahan perilaku masyarakat, psikologis gitu nggak sih? Kemudian ada juga psikososial, ternyata ngurusin kesehatan mental juga ya. Gitu, kesehatan mental pekerja, kemudian kayak hal-hal sesederhana kayak orang demo minta kenaikan gaji, ternyata itu dari K3 juga ada pembahasannya, ada kajiannya gitu. Itu dari dasar K3 banget, itu dari mata kuliah yang membuka wawasan banget tentang K3 pada waktu itu. Kemudian naik lagi ke selanjutnya ada ergonomi gitu. Itu mungkin secara sederhananya ya itu membahas tentang bagaimana membuat sebuah desain yang fit kepada orang gitu. Desain apapun, baik pekerjaan, benda, alat ataupun proses-proses kerja lainnya gitu. Dan itu karena itu ilmu baru banget gitu, jadi kayak menarik banget. Wah, lumayan nih jadi desain Desain apa? Desain equipment ya? Desain alat ya? Ternyata dari satu hal yang kita taunya kursi gitu, ternyata kajiannya sebanyak itu gitu loh. Kenapa tingginya segini, kemudian kenapa lengkungannya di sini, kenapa lengkungannya segede itu gitu, dan sebanyak itu dari satu barang yang kita lihat sepele gitu. Kemudian lanjut lagi ke selanjutnya ada matkul investigasi kecelakaan gitu. Jadi yang asik dari matkul itu adalah kita benar-benar belajar dari kasus gitu. Artinya kita dikasihlah kasus kecelakaan pesawat misal, kemudian kita dikasih proses teknik-teknik investigasi yang banyak gitu, kemudian dibagi kelompok, silahkan kelompok ini pakai teknik ini, kelompok ini pakai teknik ini, kelompok itu pakai teknik itu gitu. Dan
ternyata ya sekeren itu gitu. Ternyata dari teknik ini keluar hasil yang seperti ini, walaupun hasilnya sama ternyata jalan ketemunya Prosesnya beda gitu. ya. Iya. Gitu, investigasi kecelakaan. Kemudian lanjut lagi ke waktu selanjutnya ada investigasi juga, cuma itu lebih lanjut lagi, itu berkaitan sama pada waktu itu satu topik yang menarik adalah tentang api gitu. Itu dikaitkan dengan api. Ternyata ada ya ilmu yang membahas tentang sebuah kebakaran gitu, udah hangus semua, udah kebakar semua, ternyata ada cara nemuin ini titik apinya nyalanya dari mana sih gitu. Kemudian ini sebenarnya nyalanya benar-benar dibakar atau nyala sendiri sih gitu. Ternyata menarik ya gitu. Investigasi kecelakaan hingga kemudian sampai sekarang sih yang menarik juga ternyata magangnya itu sebagai salah satu matkul ya, itu termasuk matkul juga. Ternyata magangnya juga kompleks banget gitu, karena dari kita taunya K3 ya udahlah keselamatan sama kesehatan gitu. Saya kan keselamatan keselamatan gitu. Ternyata hal-hal sedetail kayak kita mau bikin perancangan bangunan, mau bikin rancangan mesin baru, mau bikin sistem pemadam kebakaran baru gitu, ternyata hal-hal yang kita taunya kayak keteknikan banget, engineering banget gitu, teknik banget, ternyata kita sebagai yang nggak tahu apa-apa gitu, karena kita tahu kesehatan kan, keselamatan kan, ternyata harus mempelajari itu juga gitu. Itu benar-benar sangat membuka gitu pada waktu itu. Perlu belajar nih gitu. Jadi itu hal-hal menarik dari kuliahan. Jadi sangat sangat perpaduan antara ilmu eksak IPA dan juga ilmu sosial. Dan ini kan digabung nih ilmunya nih kan sangat luas sekali kan yang kita pelajari. Tapi menurut kamu Dik dan yang kamu amati di sekelas ya, kira-kira gampang atau susah untuk lulus dari mata kuliah itu, termasuk juga lulus dari K3 ini, jurusan K3 ini Dik? Oke. Pertama, untuk lulus dari mata kuliah gampang susah. Tapi lebih ke gampang karena apa? Karena sebenarnya asal kita mau belajar aja ya. Dalam artian kita sebagian besar UAS juga berupa studi kasus gitu, artinya kita dikasih apalah gitu, dan kemudian kita harus mengkaji itu gitu. Dari matkul-matkul lain ya sama juga, entah dikaji dari ergonominya atau dikaji dari fisik sama kimianya gitu, atau bahaya hal lain, sehingga nggak tekstual banget, artinya kita nyebut teori banget gitu, enggak gitu. Dari situ menurut saya gampang lah, artinya nggak susah-susah banget lah gitu. Karena kalau ini ya, kalau kita beneran mau mencoba gitu, kemudian kan sumber dayanya dari kampus ada gitu, insya Allah tuh bisa ya. Bisa, gitu. Betul. Ditambah lagi ya apa yang kita uaskan pada waktu itu ya emang kita pelajarin, kita ikutin gitu pelajaran pada waktu itu, sehingga bukan hal yang bakal melenceng jauh banget gitu. Kemudian kalau lulus dari K3 ya menarik karena saya sendiri belum lulus. Kemudian kalau dari penuturan sesepuh gitu, kakak tingkat, pembimbing, sebenarnya bukan hal yang susah, karena asal dikerjain selesai gitu katanya. Cuma saya belum ngejalanin gitu karena masih semester selanjutnya. Gitu. Ya, jadi soalnya ada beberapa jurusan yang katanya ya tadi yang saya awal bilang gampang masuk, susah keluar. Nah, itu maksudnya susah keluar tuh kayak harus ngorbanin banyak waktu, banyak dana, banyak pikiran juga untuk lulus itu, dan lulusnya juga dengan IP yang minim ya. Tapi kalau ini ya kita resource-nya ada, waktunya ada. Kemudian juga kalau dilihat dari segi orang yang lulus, IP-nya juga mayoritas ya, hampir 95% setahu saya itu di atas 3. Ya, jarang banget yang di bawah 3. Artinya memang masih bisa masih relatif jika dibandingkan sama jurusan lain yang mungkin lebih eksak, relatif lebih bisa dilalui lah untuk di K3 FKM ini. Dik, kalau di K3 FKM UI itu sendiri ya, atau di Fakultas Kesehatan Masyarakat sendiri, untuk fasilitasnya itu menurut Hadik secara pembelajaran itu menunjang nggak sih? Menunjang. Karena ya tentu ruang kelas standar lah, dan itu nyaman gitu dari yang saya rasakan. Dan dari segi-segi peralatannya juga lengkap gitu, artinya laboratorium K3 juga banyak digunakan gitu jasanya di perusahaan-perusahaan, sehingga alat-alatnya ya
menunjang lah untuk mata kuliah gitu, artinya kita nggak harus mempelajari apa yang alatnya nggak ada gitu di kampus kita itu. Kemudian dari fasilitas umum ya ruang kelas itu tadi, dan kayak fasilitas perpustakaan gitu itu juga lengkap banget, dalam artian dari skripsi kayaknya dari zamannya Pak Agung juga pasti masih ada di situ. Ada. Dan itu terarsipkan bener-bener sebanyak itu gitu tumpukannya. Walaupun di satu gedung yang dari lantai 3 sampai 5, tapi itu banyak banget gitu. Dan itu kayaknya aman banget gitu. Iya, Ruangnya betul. itu terbatas banget. Iya, terbatas banget. Dan itu nyaman gitu. Jadi kayak mungkin Pak Agung pernah masuk juga nggak sih? Pernah. Kayak di perpustakaan itu sekarang kayak ada apa namanya? Sofa bin sofa ya. Apaan tuh? Sofa bin. Iya, jadi kayak coworking space yang modelnya lesehan gitu, tapi kursinya itu sofa-sofa gitu. Dan itu di perpustakaan gitu, artinya ya kebayang gitu, kayak kita habis capek kuliah gitu, kemudian ada jeda kuliah dan kita ke perpustakaan ngadem AC dan kita ngeleseh gitu di sofa di perpustakaan, dan itu nyaman gitu karena bener-bener tempatnya senyap, nggak banyak orang lalu lalang, dan ya sefokus itu. Termasuk buat nugas juga di situ favorit banget gitu, karena ya nggak banyak orang gitu yang tahu bahwa di situ sepewe itu buat nugas gitu. Itu kemudian dari fasilitas lain adalah Laboratorium itu ada ya. Laboratorium. Fasilitas olahraga termasuk UKM-nya juga lengkap, mulai dari yang perlu gerak banget basket, futsal gitu, sampai yang mikir kayak catur gitu juga ada, atau e-sport juga yang sekarang ada komunitasnya gitu di FKM, dan itu masih jalan aktif sampai sekarang. Terus fasilitas difabel gitu juga mendukung gitu, artinya ya tentu saja karena pelopornya untuk health promotion gitu, dan salah satunya penunjang fasilitas difabel gitu. Terus juga fasilitas keagamaan kayak musola gitu ada juga ya. Musola ada, kita termasuk yang gede juga bareng RIK gitu. RIK itu apa sih? RIK itu rumpun ilmu kesehatan, itu termasuk yang mencakup dari FKM itu termasuk kedokteran gigi, farmasi, dan keperawatan. Artinya nanti kita akan sangat sering bertemu ya sama sangat sering bertemu, kedokteran. berinteraksi, ya betul. Apa aja tadi? Kedokteran gigi, farmasi, perawatan ya. Termasuk juga ada FKM. kelasnya juga ya, Pak? Ya, ada kelas betul. bareng ya? Ada kelas bersama. Kemudian ada juga kantin ya. Kantin di FKM itu ada yang namanya kantin sehat, Pak. Jadi di situ benar-benar satu menu itu kita beli ya benar-benar ada sayurnya, ada karbonya, dan ada lauknya gitu. Artinya, ada MSG-nya nggak? Ya, ada dan MSG-nya. ada juga yang mempeloporkan untuk bebas MSG gitu. Tapi tetap enak. Tetap enak sih. Mikir ya. Cuma ya itu kemudian karena ya harus makan sayur, artinya kan dengan dikasih sayur kan diharapkan dimakan gitu sayurnya. Kemudian ya nggak semuanya cocok gitu dengan itu. Cuma ada juga kantin satu lagi yang itu selalu ramai gitu kalau pada waktu perkuliahan. Itu memang enak dan tempatnya juga enak gitu, mendukung. Yang mana nih? Ada kantin sehat dan ada kantin Matoa. Yang Matoa ya? Iya, Matoa. Ya. Oke, Dik, itu fasilitas ya. Kalau fasilitas bisa disimpan tadi sangat mendukung sekali. Kemudian secara pergaulan di sana gitu kan, kita kan nih misalnya dari daerah ya, kita kan mungkin ketemu sama banyak teman-teman yang dari Jabodetabek gitu. Ada kesulitan nggak sih beradaptasi dari mereka, juga mau menerima nggak sih? Kemudian kan kesannya kalau ini kan kampusnya kampus top gitu ya. Kadang kan juga ada yang mungkin dari perekonomiannya kaya, sementara mungkin ada beberapa yang dari kita itu yang dia perekonomiannya nggak seberuntung mereka gitu. Nah itu gimana? Ada gap nggak sih ada pergaulan? Kembali lagi itu dari masa orientasi itu berusaha sebisa mungkin dihilangkan gitu. Artinya udah pakai baju yang sama gitu, artinya bukan yang modis banget atau yang ketinggalan banget gitu, sebisa mungkin dihilangkan gap-gap seperti itu. Kemudian dari masa orientasi juga nggak ada dibeda-bedain sama sekali antara yang dari daerah atau dari kota gitu, nggak ada. Kemudian pergaulan sendiri kalau dari sebaya ya,
itu juga dikembalikan sih ke orangnya. Cuma sebagian besar sih menurut saya berbaur dengan baik ya. Dalam artian yang nggak ada kebutuhan khusus untuk urusan sosial seperti itu. Artinya dari daerah, dari kota, mereka bisa saling membaur, bisa saling membantu, dan bisa bekerja sama dengan baik gitu, baik dalam urusan sosial gitu sehari-hari sebagai sahabat, sebagai teman cerita, maupun di akademis juga sebagai teman kelompok, teman berdiskusi gitu juga bukan hal yang bermasalah banget gitu. Atau selain dari sebaya itu ada juga hubungan dengan dosen gitu. Dari yang saya tahu dari dosen-dosen K3 itu banyak sekali menarik gitu, mengajak mahasiswanya, dan itu nggak sedikit gitu untuk bersama-sama belajar di kegiatan-kegiatan milik dosen itu. Maksudnya gitu. project ya? Project, Maksudnya ada ya, project betul. dari perusahaan gitu, Yes. kemudian mahasiswa diperbantukan gitu ya? Dan diperbantukan, dan itu bener-bener nggak ada pilih-pilih dari mana, atau dari tingkat ekonomi mana gitu. Bener-bener yang kemudian memang diketahuinya mendukung sesuai, ya udah diajak gitu. Kalau mau diajak ya berangkat, kalau mulai berkeberatan ya udah gitu. Terus nih kalau untuk urusan kayak mungkin kita tahu kayak kebiasaan-kebiasaan lama atau yang buruk ini ya, misal kayak mencontek gitu. Kalau di UI sih selama yang saya ikutin tuh kayak, karena mereka tahu ya, teman-teman saya juga mungkin udah saling tahu gitu, ya udah sih ujian aja gitu, yang penting kan cukup dilalui, hasilnya kayak apa ya udah, itu yang menggambarkan konsekuensinya siap ya, apapun itu ya, betul, hasilnya. siap dengan hasilnya kayak apa gitu. Cuma kita kan sebagai satu kelas gitu, artinya tetap ada solidaritas gitu, artinya nggak kemudian yang ujian aja gitu, sendiri aja gitu, lo gue gitu, enggak. Kita bener-bener kayak satu matkul gitu, misal mau ujian kita bakal ada tentir gitu, dan itu tentir itu semacam rangkuman belajar gitu, dari sesi pertama sampai sesi yang akan diujikan gitu. Itu dikumpulkan gitu dari tim kelas gitu, sudah menunjuk gitu siapa yang mau jadi tim buat bikin rangkuman gitu. Dan itu kemudian juga dipelajari gitu. Jadi biasanya malam sebelumnya itu bakal ada Zoom meeting gitu, dan itu bahas diskusi, ini tuh maksudnya apa sih, ini nggak gimana sih, kalau ada gini gimana sih, dan itu dibahas gitu. Dan itu benar-benar saling menjelaskan gitu, bukan hal yang kemudian saling melepas atau yang udah bisa kemudian nggak ikut gitu. Karena ya kembali lagi bener-bener serandom itu gitu. Kadang ada yang kayak diem-diem tapi ternyata paham, kadang ternyata ada yang banyak nanya ternyata di diskusi itu juga banyak nanya juga gitu. Dan itu emang bener-bener saling melengkapi gitu. Kadang ada yang ini ya, yang kelihatannya tuh ngantukan gitu ya, nggak merhatiin, ternyata pas diskusi paham gitu. iya paham, kok itu gitu sih, padahal gue kira gini loh gitu. Oh iya, keren ya gitu. Ada aja orang kayak gitu ya. Cuma Padahal belajarnya dikit gitu, tapi dia mampu menyerap gitu. Iya, itu menariknya sih, hal menarik bagi saya, karena ya di SMA nggak pernah ada sih kayak belajar bersama, benar-benar bersama gitu. Itu menurut saya solidaritasnya pada tempatnya ya. Solidaritas itu ya sebelum dan setelah ujian ya. Yeah. Pas saat ujian ya itu memang harus sendiri-sendiri. Yeah, tapi betul. begitu mau belajar dan sesudah belajar mungkin ada remet, itu dibantu bareng-bareng. Itu solidaritas pada tempatnya sih. Itu Yeah, bagus betul. sekali. Tuh. Oke, Dik, ini udah nih ya. Jadi dari sebelum masuk kuliah, pas perkuliahan udah kita bahas. Nah, nanti setelah kuliah nih, yang kamu bayangkan ya, sebenarnya karir kamu tuh akan mau kayak apa sih? Karir idaman yang kamu mimpikan. Oke, jadi kalau ditanya gambaran ya, banyak banget gambaran Pak. Kayak gimana ya? Jadi mulai dari magang, pertama kali magang itu benar-benar membuka mata ya tentang bagaimana K3 itu bekerja. Dalam artian bagaimana yang teknis banget tentang inspeksi ini itu, perlengkapan peralatan diinspeksi. Kemudian yang analisis banget kayak investigasi tadi, sampai yang administrasi banget gitu, kayak mau audit ternyata sebanyak itu ya persiapannya gitu. Ternyata cara gerakin orang juga sekompleks itu gitu. Mulai dari nyari sumber di sana, dari sini, ngumpulin bahan gitu. Pas audit ternyata K3 juga menangani hal yang seadministratif itu gitu. Nggak selamanya di lapangan, nggak selamanya yang praktikal banget gitu, enggak.
Dari situ karena saya di manufaktur pada waktu itu, saya merasa menarik ya ternyata bekerja di manufaktur gitu. Artinya ya dengan karakteristik pekerjaan manufaktur sendiri gitu. Kemudian setelah sekian waktu berlalu dapat ikut proyekan gitu juga bersama dosen-dosen, ada yang dari kementerian gitu, kemudian membuat modul, kemudian membuat risk identification, hazard identification gitu di tempat wisata. Wah, ternyata K3 ada juga ya. Ternyata mereka bekerja sama juga gitu sama Kementerian Pariwisata gitu. Karena ternyata dari Kementerian Pariwisata kirain cuma bakal ngembangin doang. Ternyata dari K3-nya juga dipikirkan gitu. Ternyata tentang gimana nanti kalau di pariwisata itu ada orang jatuh gitu, ada yang nanganin enggak gitu. Ternyata ada loh dipikirkan itu gitu. Oh, ternyata luas juga ya gitu. Kemudian berlanjut lagi gitu. Ternyata ada juga yang menangani dari situ tadi dikembangkanlah jadi buku panduan gitu. Ternyata saya ikut juga untuk pengembangan modul-modul pariwisata gitu dari Kementerian Parekraf gitu pada waktu itu. Ternyata bikin modul, iya sih relate sih ternyata nyambung juga sih sama K3. Ternyata emang bahasanya seluas itu dan wilayah kerjanya juga kirain bakal K3 doang kan gitu. Ternyata bikin desain juga lah di layout itu gitu, kemudian menggali informasi juga lah dari orang-orang yang bukan K3. Kita K3 ngambil K3-nya aja gitu, tapi kan narasumbernya tetap dari expertise yang dari pariwisata itu gitu. Misal dari Arung Jeram, kita tetap nanya ke ahli Arung Jeram gitu, apa sih yang ada di situ gitu. Ternyata K3 juga mengumpulkan informasi seperti itu juga masuk ke wilayah K3 kita itu gitu. Kemudian lanjut lagi ada juga hal-hal lain yang menurut saya menarik pada waktu itu adalah pengembangan promosi kesehatan. Ya kita nggak nyangka ya ternyata K3 juga bergerak menangani itu gitu, karena banyak hal ternyata berkaitan dengan bagaimana cara menjadikan satu tempat itu orang-orangnya berlaku sehat dan selamat gitu. Ternyata bidang seperti itu juga menjadi wilayah kerja dari K3 gitu pada waktu itu. Itu kerjasama dengan Kemenkes gitu. Ya. Jadi kalau bayangan ya udah sih sedapatnya aja. Tapi dalam artian emang skopnya itu seluas itu gitu loh. Gitu. Iya, memang kalau yang belum kenal Hadik ya, Hadik ini memang suka ngedesain ya, suka bikin video gitu, suka bikin poster segala macam. Jadi tadi yang dijelasin itu karir apa ya, buat visual communication gitu ya. Nah tapi kalau disuruh dipilih ya ke depannya ya, misalnya ini ada karir satu visual communication tapi itu bukan K3, satunya kamu K3 di manufaktur atau di migas atau di tambang, mana kamu pilih? Oke, jadi yang pertama tentu itu jadi pertimbangan banyak ya, jadi pertimbangan banyak. Selain dari gaji sih mungkin sebagian besar bakal pertimbangan juga. Kemudian dari karirnya juga sih, karena dari apa yang saya lihat ya, kayak dari profesor-profesor, guru besar, dosen atau dosen yang ahli juga dari luar negeri gitu, kayak ternyata memang K3 itu keren sih gitu ya, dalam artian untuk pengembangan, untuk jenjang karir yang bakal berkembang itu menurut saya bakal tetap milih K3 gitu. Karena apa? Karena K3 itu sangat berlaku, sangat bisa memanfaatkan peluang gitu, kesempatan gitu. Dan ternyata kalau ada kesempatan berkembang di K3 menurut saya bakal tetap K3 gitu. Karena nyatanya saya menjalani K3 juga desain saya tetap jalan juga gitu. Artinya udah berusaha meninggalkan, udah berusaha fokus ke K3 aja gitu, ternyata tetap aja ada aja gitu. Orang udah tahu pasti balik lagi minta tolong gitu ya. Adik bisa desain kan ya? Iya Bu, bantu ya gitu. Oke. Ya Bu, udah ketawa. Alhamdulillah sih pertama, alhamdulillah dapat uang jajan gitu. Tapi ya nggak jadi K3 dong gitu. Tapi alhamdulillahnya sekarang yang saya lakukan adalah bener-bener nyatu tuh, bikin video tentang keselamatan. Udah bener-bener videonya dapat, keselamatannya K3-nya juga dapat gitu. Dan itu banyak gitu, nggak cuma satu atau dua gitu. Ya. Oke, Safetizen itu tadi podcast pertama Safetizen terkait dengan K3 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia bersama Hadik. Jangan lupa untuk di subscribe channelnya, kemudian juga di komen kalau ada pertanyaan, dan juga jangan lupa untuk di like
Gua Agung Katigaku, salam selamat.